Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun kita berada, pada pagi ini saya akan membawakan sharing renungan firman Tuhan yang terdapat pada 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, baik Bapak Ibu semua, untuk tema renungan pada pagi hari ini berbicara tentang jangan khawatir, Kristuslah pemeliharamu. Jangan khawatir, Kristuslah pemeliharamu. Baik Bapak Ibu ya, dalam kehidupan ini kita manusia, umat manusia pasti mengalami namanya kekhawatiran, galau, gelisah, bimbang dalam kehidupannya. Tapi firman Tuhan menesan kita pada pagi hari ini. Makanya mari kita lihat sama-sama. Apa sih kata firman Tuhan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran kita ya. Poin yang pertama, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Itu kita bisa baca di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur ya. Dalam keadaan kita khawatir, satu ya esensi adalah bahwa mari kita tetap menyerahkan khawatir kita sama Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang, ambil alih, yang pegang penuh kehidupan kita ya. Terus yang kedua, berdoalah agar kita dapat tenang. Di dalam Yesaya 30 ayat 15, di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Ya Bapak Ibu Saudara semua, memang untuk di saat lagi khawatir, untuk tenang itu sangat sulit sekali. Dan untuk mencoba supaya kita bisa berpikir jernih itu sangat tidak mudah di tengah-tengah kekhawatiran. Tapi firman Tuhan menesan kita. Yang pertama, balik ke yang pertama, kita menyerahkan kekhawatiran kita. Yang kedua, kita berdoa. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa pikiran kita jernih dan kita bisa mendapatkan kekuatan baru, hati yang baru, semangat yang baru untuk mencoba untuk mencari jalan untuk mengatasi kekhawatiran kita atau apapun yang menjadi kekhawatiran kita bisa mencari jawabannya ya. Melalui apa? Menyerahkan khawatir dan berdoa. Karena dalam berdoa lah, dalam bersekutu dengan Tuhan lah, disitulah letak kekuatan kita, disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan Bapak Ibu. Percayalah, saya pun pernah mengalaminya dan memang hanya satu hal yang bisa membuat saya tenang, itu ketika saya sungkur di kaki Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Karena waktu sama Tuhan itu adalah waktu yang sangat indah di mana kita bisa mendapatkan kekuatan, damai yang baru, damai sejahtera yang baru yang Tuhan kasih ya. Nah, yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita bisa baca di Yesaya 46 ayat 4 ya, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Pada masa tuamu aku tetap dia dan aku akan menggendong kamu. Itu kata Tuhan untuk kita ya umatnya ya. Nah, Tuhan menasihatkan kita untuk kita tetap percaya ya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita khawatir boleh atau enggak? Boleh. Dan pasti sudah seyogyanya manusia mengalami kekhawatiran. Tapi yang Tuhan mau di dalam kekhawatiran kita, satu yang harus kita ingat dan percaya. Kita harus tetap percaya sama Kristus. Ya, di tengah kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, mengkhawatirkan pasangan hidup, masalah apapun, keluarga, ekonomi dan sebagainya, mari kita rendahkan diri kita serahin sama Tuhan ya. Kita menyerahkan sama Tuhan, ibaratnya itu kita membawa suatu beban karung yang besar dan kita nggak bisa terus-terusan bawa beban ini. Kita harus menyerahkannya sama Tuhan. Bukan berarti kita menyerahkan habis itu kita udah nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi ketika kita menyerahkan sama Tuhan, kita menjadi tenang, kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk kita bisa untuk mencari jalan yang benar dan tepat seturut dengan firman Tuhan untuk mengatasi atau mencari jalan akan masalah, pergumulan, kekhawatiran yang kita alami ya. Saya akan ulangi. Yang pertama, gimana cara mengatasi kekhawatiran? Satu, yaitu menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa supaya kita bisa tenang ya. Dan yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Seberat apapun kekhawatiran, pergumulan yang kita alami, kekhawatiran yang kita rasakan, percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat, Tuhan yang menopang dan menjaga kita. Ya, mencerahkanlah bahwa Dia Gembala Agung kita yang sejati, yang sanggup melihara hidup kita. Ya, meskipun kadang jawabannya nggak langsung cepat, ataupun ada juga yang cepat, tapi ketika Tuhan ingin kita menunggu dan bersabar, percayalah ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan melalui mungkin pergumulan yang terjadi atau kekhawatiran yang kita alami. Tetap semangat Bapak Ibu Jemaat semua. Tuhan Yesus beserta kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kamu. Dialah Allah kita, juru selamat kita sejati, yang megang penuh hidup kita, asalkan kita mau percaya dan terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam firman-Nya. God bless you.
Shalom.